Panas, elit kadrun Amin Rais dan Rizik berseteru, Partai Umat terancam kuram. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Pasca Prabowo kalah di Pilpres 2019 lalu, serangan yang dilancarkan oleh Amin Rais kepada Jokowi sudah sedikit berkurang. Ia sekarang malah sibuk ngurusin partainya yang baru, yakni Partai Umat, yang mana partai itu akan menjadi kendaraannya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kalau dulu, saat ia masih menjadi pendukung Prabowo, kritik Amin Rais kepada Jokowi sudah bukan merupakan kritik biasa lagi, tapi sudah mengarah ke ujaran kebencian. Ia pernah mengatakan mantan wali kota Solo itu bebek LUMPUH. Kemudian, Jokowi juga pernah dikatakannya seperti Yusuf Estrada, mantan presiden Filipina yang GAGAL yang terpilih jadi presiden karena kepopulerannya. Padahal, kalau dilihat dari rekam jejaknya, Jokowi tentu tidak seperti aktor yang akrab dipanggil Erap itu. Sebelumnya, ia sudah teruji jadi wali kota dan gubernur. Dan Jokowi terkenal juga bukan karena main sinetron atau film, tapi karena kebijakannya. Seperti berhasil mengubah kota Solo menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Serta berhasil merelokasi PKL tanpa kekerasan. Termasuk juga program Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang saat ini begitu populer di masyarakat. Itu merupakan program Jokowi saat masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Artinya, ia memang sudah teruji dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu tentu masih banyak lagi yang ia lakukan yang secara tidak langsung membantah pernyataan Amin Rais tersebut. Termasuk juga serangan Wan Amin yang paling ngeri-ngeri sedap. Ia pernah mengatakan parpol pengusung Jokowi adalah parpol SETAN. Padahal di sana ada parpol Islam seperti PKB, PPP, dan PBB. Begitupun PAN pernah kok mendukung Jokowi atau berkoalisi dengan pemerintah meskipun hanya sementara. Pertanyaannya, apakah PAN juga partai SETAN? Kalau juga partai SETAN berarti Amin Rais adalah mbahnya SETAN dong. Karena dia yang turut mendirikan partai itu, hehehe. Nah, kalau sekarang Amin lagi sibuk dengan partai umatnya, seperti apa perkembangan partai itu? Menurut hemat penulis sih biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang stagnan. Karena di tempat penulis sendiri saja, partai ini lagi nyari ketua DPD kabupaten dan sampai sekarang belum ketemu. Itu artinya apa? Peminatnya nyaris tidak ada. Jadi ketua DPD saja orang gak mau, bagaimana mau punya banyak pemilih? Sebenarnya partai ini mau mengais ceruk suara kelompok 212 yang konon katanya berjumlah 7 juta jiwa itu. Seperti yang disampaikan oleh loyalis Amin Rais, Agung Mozin, bahwa logo Partai Umat senafas dengan semangat perjuangan Rizik. Bahkan peluncuran logo itu pun dilakukan bersama dengan kepulangan Rizik ke tanah air. Maka oleh sebab itu, Partai Umat menyambut kedatangan Rizik dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur yang diwujudkan dengan peluncuran simbol partai yang sinkron dan senafas dengan perjuangan HRS, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, ujar Mozin kala itu, 9 November 2020. Amin juga menemui Rizik pasca ia tiba di tanah air yang tidak lain tidak bukan dengan harapan Bang Thoyib yang baru pulang dari pelarian itu bisa masuk Partai Umat. Karena kalau bukan dari kelompok kadrun, Partai Umat tidak akan punya basis massa loh. Kelompok Muhammadiyah sudah cenderung ke PAN, NU jelas merupakan basis massa PPP dan PKB. Kelompok Liko dan lembaga dakwah kampus sudah menjadi milik PKS. Jadi bisa dibilang jika tidak ada dukungan dari kelompok 212, Partai Umat hanya butiran debu. Namun sepertinya harapan Amin untuk menjadikan PA212 sebagai alat politiknya itu sirna sudah. Pasalnya baru-baru ini ia berseteru dengan Rizik. Hal itu berawal dari temuan Amin Rais DKK terkait peristiwa Laskar Ormas Selarang oleh aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu. Bahwa menurut Amin Rais berdasarkan fakta yang ada, yang sumber informasinya berasal dari sumber premier, tidak ada pelanggaran HAM berat terkait peristiwa itu. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat, baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali, ujar Amin, membantah tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh kaum kadrun bahwa insiden terhadap 6 Laskar Ormas Selarang itu merupakan pelanggaran HAM berat. Tidak pelak, Rizik pun langsung berang dengan pernyataan Wan Amin tersebut. Ia mengatakan pernyataan politisi senior itu sangat blunder dan Rizik menolaknya dengan keras. Bahkan, Rizik juga menuding pernyataan Amin itu dapat merugikan Laskar Ormas Selarang yang meninggal dunia, serta sebaliknya menguntungkan pemerintah dan aparat kepolisian. Terakhir, Rizik tetap ngotot dengan praduganya sendiri bahwa penembakan terhadap Laskar Ormas Selarang itu merupakan pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI, Polri, dan BIN. Sekarang tinggal menunggu lagi saja kapan Amin akan melancarkan serangan balik kepada mantan teman dekat Firza Hussein itu.
Dan bisa saja nanti dia juga mengatakan Rizik adalah bebek lumpuh karena memang saat ini lagi lumpuh di dalam penjara. Hehehe. Dengan demikian, perseteruan antar elit kadrun ini tentunya akan semakin seru ke depannya untuk ditonton. Bagaimana menurut Anda? Kami berdiri bersama Jokowi tapi bohong. Mahasiswa kok amatir banget? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Mahasiswa kembali bikin sensasi murahan. Bukan semuanya ya, bukan bermaksud menyapu rata. Saya yakin masih banyak mahasiswa yang masih pintar berpikir dan bernalar. Ada sebagian yang katakanlah haus sensasi. Padahal sudah lumayan adem sejak BEM UI dan BEM universitas lainnya bikin meme sindiran. Malah nambah satu lagi. Adalah BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran atau UNPAD yang membuat postingan bernada sindiran. Mereka menyebut berdiri bersama Presiden Jokowi, meski dengan syarat. Mereka mengunggah sejumlah slide yang dimulai dengan foto Jokowi dengan gestur kedua tangannya saling berhadapan menempel ke wajah seperti tengah berdoa. Terdapat tulisan pula, kami bersama Presiden Jokowi. Slide kedua ternyata prank, menampilkan tulisan tapi bohong. Dengan dua foto wajah Jokowi tersenyum lebar saling berhadapan. Intinya, mereka bilang mereka bersama Presiden Jokowi, tapi bohong. Selain itu, mereka juga menyampaikan sejumlah poin berisi kritik atas kinerja Jokowi. Terdapat 5 poin kritik diutarakan mulai dari Jokowi yang dinilai anti kritik hingga bagi-bagi jabatan pada keluarga dan kerabat dekat untuk menduduki jabatan pejabat publik bahkan komisaris di BUMN. Intinya itu saja, sindiran bernada prank. Tidak masalah sih kalau mereka mau bikin sensasi seperti itu. Tapi pakai nurani dikit lah. Atau mungkin lebih tepat, pakailah otak. Pandemi masih buruk, harusnya semua orang saling mendukung dan gotong royong, bukan saling cari muka. Etis gak bikin ricuh di saat semua pihak sedang berjuang dan berjibaku dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini? Ibarat begini loh, saya ilustrasikan dengan kondisi kebakaran. Ada petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Sebagian warga sibuk membantu amankan barang korban kebakaran. Ada yang bantu siram air, tapi ada sebagian yang merepet, mengatakan pemadam kebakaran tidak becus memadamkan api. Komplain terus dan sok ngatur dengan BACO-tan mulutnya. Sudah tahu kan siapa yang masuk kategori orang seperti ini? Sudahlah nggak membantu malah merepet terus dengan suara kayak knalpot rongsok yang menghambat kerja orang lain. Jangan bertingkah layaknya anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa tapi merasa paling banyak tahu. Dikit-dikit sindir lewat meme, murahan sekali deh. Sekelas mahasiswa yang katanya intelektual tapi cara menyindirnya sangat amatiran dan tidak mencerminkan orang yang berwawasan. Lihat saja reaksi mereka saat dibalas balik, pasti teriak buzzer lah, pembungkaman demokrasi lah, yang intinya menunjukkan mereka ini siap menyerang tapi ngambek dan baperan kalau diserang balik. Di saat fokus kita adalah menyelesaikan pandemi, mahasiswa ini malah bahas masalah lain yang sebenarnya sudah basi dan berlarut. Apa maunya mereka? Apakah mereka sudah merasa hebat karena status mahasiswa? Hello, ngaca. Memangnya semua mahasiswa sudah pasti pintar, jenius, dan waras? Mau cari panggung bukan saat yang tepat sekarang ini. Saya paham kok, di saat susah cari panggung itu sangat efektif. Apalagi cari muka, apalagi buat pencitraan menjijikkan. Makanya banyak sekali orang atau pihak yang menari di atas pandemi ini dengan bersembunyi di bawah ketiak hak kebebasan berpendapat. Kalau mahasiswa yang masih bisa mikir pasti akan menahan diri untuk tidak membuat sensasi yang tidak perlu. Kecuali mereka sedang ingin memancing di air keruh, atau ada onta di balik batu, atau ada maksud lain di balik ini. Itu pun kalau mereka masih bisa mikir. Tapi yang kita lihat belakangan ini adalah sebagian adik-adik mahasiswa yang sudah merasa sebagai jagoan. Jagoan yang hanya besar mulut, pintar bikin meme, tapi kontribusinya tidak jelas. Mereka yang sudah diajak kompak dan kolaborasi, sejatinya hanya pengganggu yang sibuk cari perhatian, mencari sensasi di tengah pusaran arus isu besar. Salah satunya partai prihatin Munafik itu. Sok bijak padahal tingkahnya menjijikan, mau muntah. Adik-adik mahasiswa ini mau cari popularitas kan? Sudahlah, orang tidak akan peduli. Masyarakat semua sibuk dan pusing mikirkan hidup mereka. Mahasiswa ini kalau sudah lulus paling nanti sibuk ikuti seleksi CPNS atau jadi anggota dewan lalu lupa dulu pernah nyinyir. Kalau gagal pasti teriak salahkan pemerintah. Bagaimana menurut Anda?